Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Budi Luhur. Ya, bertemu lagi dengan saya, Yudha Budi Perkasa, di video pertemuan ke-15 ya, atau di video terakhir. Jadi minggu depannya kalian sudah UAS ya, mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, yang akan membahas tentang nest class ya, atau ya. Jadi nest class itu apa? Nest class itu seperti namanya, yaitu kelas yang berada di dalam kelas yang lainnya ya. Jadi di dalam kelas itu ada kelas lagi ya. Nah, di dalam nest class ini ada dua macam ya, ada static nest class dan juga ada non static nest class ya. Nah, kalau dalam kelas diagram itu bisa digambarkan jadi kayak gini ya. Jadi ada kelas luarnya ya, kemudian ada nest classnya, lalu dihubungkan dengan garis, dan di sebelah kanan outer classnya itu ada tanda tambah yang di lingkaran ya, seperti itu. Nah, sintak umumnya seperti ini ya. Jadi ini bukan sintak yang baku ya, jadi tergantung dari jenis nest classnya apa ya. Yaitu kelas nama outer classnya apa, kemudian kurung awal, lalu daftar statement outer classnya bagaimana, lalu ada lagi kelas nama nest classnya apa atau nama inner classnya apa ya, lalu kurung awal lagi daftar statement nest classnya ya. Itu sintak umumnya. Nanti untuk sintak bakunya itu bergantung dari jenis dari nest classnya kan. Nest class itu bermacam-macam ya jenisnya. Nah, yang pertama adalah static nest class ya. Static nest class ini ya, jadi pada sebagian literatur ya menyebutkan bahwa static nest class itu adalah bagian dari inner classnya ya. Nah, jenis nest class ini sebenarnya hanyalah top level kelas yang disarankan atau nest di dalam kelas lainnya ya. Nah, kalau dalam pemrograman ini merupakan inner class ya yang memiliki modifier static ya. Nah, dia tidak memerlukan instansiasi atau objek ya dari outer classnya. Nah, bentuk static nest class ini merupakan bentuk default dari nest class pada Kotlin ya. Ya, perlu diingat bahwa tidak seperti Java, Kotlin tidak mengenal kata kunci static ya. Jadi tidak perlu lagi kata kunci static ya. Kotlin sudah menganggapnya bahwa itu adalah static nest class ya. Nah, sintaknya seperti ini ya. Jadi ada var atau val, lalu objek nest class, kemudian titik 2, nama outer class, lalu titik, lalu nama static nest classnya apa ya, sama dengan nama outer class titik nama static nest classnya apa, lalu buka kurung daftar konstruktornya kalau ada ya. Nah, bagian yang saya kasih kotak itu sifatnya opsional ya, jadi bisa langsung sama dengan aja ya, karena sudah jelas ya tipenya apa. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi di dalam kelas mahasiswa 13 itu ada lagi kelas baru ya. Nah, kelas baru ini merupakan static nest class ya. Di dalam kelas baru ini ada metode namanya tampil ya. Coba aja diketik lalu jalankan. Kemudian ada non static nest class ya. Nah, ini juga disebut sebagai inner class ya. Ini non static nest class ini merupakan member dari outer class ya. Nah, sintak umumnya sama kayak tadi ya, cuma bedanya adalah kita ganti saja nestnya menjadi inner ya. Nah, di sini sebelum kita menyebutkan nama kelas innernya ya, kita harus memberi kata inner ya sebelum kelasnya itu inner, jadi inner kelas, lalu nama inner kelasnya apa ya, untuk membedakannya dengan kelas induknya. Nah, jenis-jenis dari inner class ini adalah regular inner class ya, kemudian method local inner class ya, lalu ada anonymous inner class ya, dan terakhir adalah ini menurut sebagian literatur adalah static nest class ya, sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita perlu lagi membahas yang keempat ini ya, kita cukup bahas yang 3 awal saja. Yang akan kita bahas pertama adalah regular inner class ya. Jadi regular inner class ini merupakan inner class yang pada umumnya, jadi sintaknya sama seperti tadi ya. Nah, aturan penggunaannya adalah objek itu bisa mengakses dengan modifier private ya pada outer classnya. Jadi modifier private itu bisa diakses oleh inner class ya.
tidak dapat memiliki member dengan modifier static ya. Kalau di Kotlin nggak jelas ya, tidak jelas ya mana yang static mana yang tidak. Tapi membedakannya adalah ada kata kunci komponen objeknya ya. Nah, untuk membuat objek dari inner class ini ya harus terdapat objek dari outer class tersebut ya. Jadi tidak ada pengecualiannya ya. Mau kelas apapun harus ada objeknya dari outer class dulu, baru sebutkan inner classnya apa. Nah, aturan penunjukannya ya. Jadi kalau mau merujuk pada dirinya sendiri ya, maksudnya pada inner classnya itu sendiri, maka kita bisa menggunakan referensi this ya, atau bisa tuliskan sebagai nama outer classnya apa, lalu nama inner classnya apa, lalu this ya. Antara kata-kata itu dipisahkan oleh tanda titik ya. Kemudian untuk merujuk pada objek atau member pada outer class itu dari dalam inner class itu bisa digunakan referensi nama outer class .this ya, seperti itu. Nah, sintaks instansiasi objeknya seperti ini ya. Jadi ada kelas nama outer classnya apa, lalu ada var nama metodenya apa ya. Kemudian ada var atau val, lalu nama objeknya apa, lalu nama inner classnya apa, sama dengan nama inner class tanda kurungnya ya. Nah, nama inner class data titik 2 sama dengan itu sifatnya opsional ya, karena sudah jelas. Baru kemudian ada sebelum setelah nama metode ini atau sebelumnya yaitu nama inner classnya apa ya, baru kemudian statement yang milik inner class tersebut ya. Nah, kalau dari luar outer class ya, sintaknya adalah var atau val nama objek outernya ya, lalu nama outer classnya apa, itu juga opsional ya, sama dengan nama outer class ya. Kemudian var atau val nama objek innernya, lalu nama outer class nama inner classnya apa, dipisahkan oleh titik, sama dengan nama outer object dot nama inner classnya dalam buka kurung tutup kurung ya, dipisahkan oleh titik, jangan lupa ya antara outer dan innernya. Nah, ini contoh programnya ya. Jadi di sini ada kelas mahasiswa 14 ya. Di dalamnya ada sebuah regular inner class ya, namanya baru ya. Nah, lihat aja deklarasinya ya. Untuk deklarasi di fun main-nya, val MHS-nya seperti biasa ya, karena itu outer class. Nah, yang beda adalah ketika val BR ya, ada objek namanya BR ya. Itu dideklarasikan dengan cara diberi nilai dengan cara MHS, nama objek yang di outer class-nya itu dot baru ya. Baru itu adalah nama inner class dari mahasiswa 14 ya. Sedangkan MHS adalah objek dari mahasiswa 14 ya. Jadi kalau kita mau buat objek BR dari kelas baru itu caranya adalah seperti itu ya. Kemudian ada metode local inner class ya. Jadi metode local inner class ini adalah inner class yang dideklarasikan di dalam sebuah metode ya. Nah, sebagian literatur itu menyebutnya sebagai local class ya. Jadi local class dan juga ini itu sama artinya ya. Objek dari kelas ini dia hanya bisa diinstansiasi dari dalam metode yang mendefinisikan atau mendeklarasikan kelas tersebut. Nah, akses objek dari metode local inner class ini adalah dia bisa mengakses seluruh member dari outer class-nya ya, termasuk member yang memiliki akses private. Bisa mengakses variabel lokal ya, termasuk parameter dari metode tempat kelas tersebut didefinisikan ya, kecuali kalau variabel tersebut didefinisikan sebagai immutable ya, dengan kata kunci val ya. Kemudian deklarasi tersebut tidak berarti membuat objek di luar dari metode yang didefinisikan kelas tersebut ya. Dia tidak akan membuat objek ya, maksudnya ya, tidak akan membuat objek dari luar dari metode yang mendeklarasikan kelas tersebut ya. Sehingga solusinya adalah mau nggak mau harus membuat objeknya dari suatu tempat di dalam metode dan setelah definisi inner class-nya ya. Nah, jika didefinisikan dalam static method, maka kelas tersebut tidak akan dapat mengakses member non-static ya dari outer class-nya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi di dalam metode tampil milik mahasiswa 15 ini ada sebuah inner class baru ya. Jadi ada kelas lokal istilahnya ya. Kelas lokal di dalam metode tampil milik mahasiswa 15 ya, seperti itu. Kemudian ada anonymous inner class ya. Anonymous inner class ini adalah inner class ya, yang dideklarasikan tanpa nama kelasnya. Jadi nama kelasnya tidak perlu disebutkan ya.
Penerapan dari anonymous inner class ini adalah dia menjadi subclass dari suatu kelas yang telah dideklarasikan sebelumnya, ya. Kemudian menjadi kelas yang mengimplementasikan sebuah interface, ya. Nah, itu inner class, ya. Nah, kalau dalam Kotlin itu disebut sebagai anonymous object, ya. Nah, dia tidak ada penyebutan tipenya, ya. Ya. Jadi nilai dalam petik, ya. Jadi bukan nilai dalam arti sebenarnya, ya. Nah, sifatnya dari anonymous inner class ini adalah dia tidak dapat secara bersamaan menjadi subkelas dari kelas yang telah dideklarasikan dan juga menjadi kelas yang mengimplementasikan suatu interface, ya. Tujuan utama dari anonymous inner class ini adalah mengoverride satu atau lebih metode dari superclass atau mengimplementasikan semua metode dari suatu interface, ya. Dan juga dia tidak dapat mengimplementasikan lebih dari sebuah interface, ya. Walaupun dalam Kotlin itu sebuah kelas itu sebenarnya bisa mengimplementasikan sebuah atau lebih interface, ya. Tapi kalau khusus untuk anonymous inner class ini dia hanya boleh mengimplementasikan satu buah interface saja, ya. Nah, cara membuatnya adalah dia selalu membuat sebagai bagian dari suatu statement, ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari polymorphism, ya. Polymorphism ini jadi dia merupakan metode yang dapat dipanggil, ya, merupakan metode yang dideklarasikan di superclass atau interface-nya, ya. Dapat juga dideklarasikan metode yang tidak ada di superclass atau interface-nya, ya. Nah, dia dapat diletakkan sebagai argumen dari suatu metode, ya. Nah, contoh programnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada kelas yang namanya master 16, ya. Lalu ada metode yang open, ya, namanya tampil. Kemudian di fun main-nya ada variabel namanya mahasiswa. Nah, mahasiswanya dia tidak ada tipenya, ya, langsung ada nilai, kan, yaitu objek mahasiswa 16, ya. Artinya adalah sebuah kelas anonimus, ya, yang mewarisi dari kelas mahasiswa 16, ya, seperti itu, ya. Jadi nama kelasnya tidak diketahui yang mewarisinya, tapi dia mewarisi mahasiswa 16 seperti itu, ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, ya. Mudah-mudahan kalian sukses semua nanti di UAS-nya, ya. Jangan lupa, ya, belajar yang benar. Mudah-mudahan nilai kalian bagus-bagus semua, ya. Sampai jumpa nanti kalau ada kesempatan di mata kuliah yang lain, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di mata kuliah yang berbeda, ya. Jangan mata kuliah yang sama lagi. Kalau mata kuliah yang sama berarti kalian tidak lulus, ya. Saya sampai sini. Mohon maaf kalau selama ini ada kesalahan dalam penyampaian materi, ya. Silakan tinggalkan komentar, ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.